Oke, Kak Sari. Kali ini podcast pertama aku sama Kak Sari kan ya? Betul. Oke, karena ini podcast pertama kali kita, gimana kalau kita ini ngebahas pembahasan yang ringan-ringan aja, Kak? Boleh nih karena kan podcast kita kan podcast hukum, nanti kita harus bahas itu seputar hukum kan. Iya, Jadi betul. kita nih podcastnya mau bahas yang dari pidana, perdata atau tata usaha negara nih, yang mana dulu nih? Kayaknya aku mau yang perdata dulu deh, Kak. Boleh, boleh. Oke, baik. Eh, jadi kalau aku ada ide nih, Kak, dari aku Hmm, sendiri sih ya. Aku tuh belum terlalu masih ngambang lah pembahasan mengenai prestasi dan PMH ini. oke. Gimana kalau kita ngebahas perbedaan antara prestasi dan PMH? Boleh sih, karena setahu kita seperti biasanya itu hukum perdata itu pasti nggak lepas dari PMH Betul, sama wan prestasi nih. betul. Karena kan banyak nih orang-orang yang mikir eh, yang membatalkan perjanjian atau lalai dalam perjanjian itu pasti prestasi nih, prestasi gitu. Padahal Ah, di sisi lain itu kan ada PMH juga kan, Kak. betul. Jadi kita harus tahu nih perbedaan antara prestasi dan PMH. Betul, Oke enggak? betul. Nah, jadi menurut Kakak nih, kenapa alasan Kakak nih ya, kenapa kita perlu tahu perbedaan antara prestasi dan PMH? Menurut saya itu apalagi untuk kita yang kerja di bidang hukum itu, Ya, kita harus tahu itu apa perbedaan prestasi dan PMH itu, supaya pada saat kita itu membuat suatu gugatan, gugatan kita tidak mencampur adukan antara PMH dan prestasi. ya. Karena kalau kita mencampur adukan PMH dan prestasi itu bisa berakibat gugatan kita itu tidak dapat diterima. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan pasti yang rugi nggak cuma klien kita Ya, rugi, kita juga rugi dalam hal ya klien kita betul. pasti beranggapan, wah ini nih kantor hukum yang ini nih nggak profesional nih, masa sih nggak bisa membedakan hal itu, masa sampai Ya, gugatannya nggak diterima, seperti ya itu. betul. Karena daripada jangka panjangnya ada permasalahan yang lebih jauh kan, Mhm, gitu betul sih Kak. Sebelum kita ngebahas lebih jauh nih Kak, eh, berarti kita harus mengerti dong pengertian dari prestasi itu apa, gitu kan? betul. Kalau kita bahas mengenai apa itu warna prestasi itu, kita pasti nggak lepas dong dari yang prestasi, karena Ya, prestasi itu sendiri itu merupakan kewajiban kita yang timbul dari suatu perjanjian atau hmm. kesepakatan, yang mana itu diantaranya itu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ya, nah sedangkan warna prestasi itu sendiri berarti kebalikan dari prestasi, tidak Oh, melaksanakan prestasi. ya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Yang diantara itu biasanya tuh warna prestasi itu dibagi menjadi 4, Iya. yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan perbuatan yang dilarang di perjanjian, seperti Oh, itu. oke. Jadi, dalam deskripsi ya, pengertian dari prestasi ini sendiri adalah, kebalikan dari prestasi, gitu. Betul. Aku jadi inget nih, Kak, jadi kan aku pernah, contohnya nih ya, contoh Hmm. kasusnya dalam kasus aku pribadi ini, jadi temen aku ini dia punya utang nih sama aku Ya. nih. Nah, tapi, dia itu, tidak membayar sebagaimana mestinya. Jadi aku ini menagih pada tanggal 20 yang harusnya, Mhm. diberikan pada tanggal 20. Tapi dia, melewati batas waktu itu. Jadi itu bisa termasuk konfirmasi nggak sih, Kak? Bisa, karena kan Mhm, sesuai perjanjiannya kan udah ada perjanjiannya bahwa heeh, utangnya itu harus dibayar pada tanggal 20 nih, tapi iya, ternyata pembayaran dilakukan pada tanggal semisal kita katakanlah tanggal 23, iya, itu heeh. bisa masuk prestasi dalam hal Oh, melakukan prestasi tapi tidak tidak tepat sesuai. Oh, waktu, tidak tepat seperti waktu. itu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya gini, dia tepat waktu nih, Mhm, tapi, dalam pembayarannya 50%. Misalnya dia mengutang 100.000, mhm. pada tanggal 20 dia tetap membayar cuman hanya 50.000. Itu bisa masuk ke uang petasi, Kak? Kita harus lihat dulu sebelumnya itu perjanjiannya itu apakah pada tanggal Mmm, 20 itu harus dibayarkan 100% yaitu 100.000, ataukah bisa dicicil nih. Nah, kalau mhm. semisal dalam perjanjian itu dinyatakan pada tanggal 20 itu harus dibayar langsung 100.000-nya, tapi pada kenyataannya dia membayarnya itu cuman 50.000 yaitu 50%, berarti dia tuh melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai yang diperjanjikan, seperti Oh, oke, itu. aku udah paham sih Mhm, dari yang Kakak jelaskan itu. Tapi ada satu poin nih ya yang dari Kakak jelaskan itu kan tadi termasuk, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.
Ya. Itu contohnya itu seperti apa sih, Kak? Itu contohnya itu semisal si A menyewa rumah dari si B. Nah, Oh dalam ya. kontrak sewanya itu sudah ada klausul yang menyatakan kalau si A itu tidak bisa mengontrakkan rumah itu ke orang lain. Tapi Mm-mm. ternyata seiring berjalannya waktu si A ini malah mengkontrakkan rumahnya itu ke si C. Nah, ini termasuk Oh, manifestasi karena kan dalam kontrak oke. udah dilarang nih. Oh iya Tapi dia betul. melaksanakan perbuatan yang dilarang itu, Oh, seperti jadi itu. nggak sesuai dari perjanjian atau kontrak yang di awal gitu Betul. ya, Kak ya. Mm-mm. Oke, jadi dalam konsultasi itu kan udah jelas nih menurut dari Kakak yang jelasin tadi. Gimana kita lanjut ke pembahasan yang PMH, Kak? Ah, boleh. Oke, dari Kakak sendiri nih, menurut Kakak PMH itu apa sih, Kak? Menurut saya itu PMH itu sebagaimana diatur dalam ketentuan 1365 itu berarti perbuatannya itu harus merupakan perbuatan melawan hukum, Hmm. terus ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan itu Hmm. sendiri. Seperti itu. Oh, jadi harus ada hubungan kausalitas antara ke, eh, perbuatan dan kerugian itu. Betul. Kenapa harus ada kausalitasnya, Kak? Ya supaya orang yang kita gugat itu memang benar-benar orang yang memiliki tanggung gugat seperti itu. Jangan Oh, sampai kayak semisal mm, kita mengalami kerugian, semisal ada yang menyerobot tanah kita nih, semisal yang mm, nyerobot tanah kita itu si A, ya, tapi yang kita gugat si B, padahal si B nggak ada hubungannya dengan penyerobotan itu seperti itu. heeh, Padahal kan yang memiliki tanggung gugat itu kan si A karena dia yang mm. melakukan perbuatan itu seperti itu. Oke, dalam contohnya, aku sih belum terlalu pernah mendengar contoh dari PMH ini ya, karena kan kebanyakan aku tahu tuh ekspektasi gitu. Uh, Salah satu contohnya deh, Kak. Itu seperti apa sih biar aku dapat gambarannya juga? ada itu contohnya tuh bisa di penyerobotan tanah Mm-mm, atau yang kayak lebih spesifiknya tuh semisal nih contoh nih yang heeh, membangun rumah. mm-mm, Nah, ternyata kebetulan rumah yang dia bangun itu sebelahan sama rumahku. Dan ternyata puing-puing pas proses pembangunan itu puing-puing dari rumahnya itu jatuh ke atap mm-mm, rumah saya mengakibatkan atap rumahnya itu ambruk. Nah, heeh. itu termasuk perbuatan melawan hukum seperti Oh, itu. jadi hal-hal yang seperti itu kita bisa gugat juga ya ternyata ya, Bisa. Kak ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi kan tadi kan Kak udah menjelaskan nih, kalau One Prestasi itu tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dari perjanjian. Hmm, Kalau misalnya nih, di dalam perjanjian itu, bisa nggak sih Kak tiba-tiba jadi PMH gitu? bisa kalau udah ada perjanjian itu masih memungkinkan itu Hmm, menjadi PMH. Contohnya itu dalam hal pemutusan kontrak sepihak. mhm, Semisal dalam kontraknya itu atau dalam perjanjian itu tidak diatur nih alasan suatu perjanjian itu bisa batal karena apa bla 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 bla. Ternyata semisal si A sama si B ini melakukan perjanjian nih. mhm, Ternyata itu dalam perjanjian mereka buat itu contoh alasan pembatalannya itu kayak ibaratnya perjanjian itu batal dalam hal semisal si A tidak memenuhi perjanjian mhm, gitu-gitu. Tiba-tiba sebenarnya tuh si A itu memenuhi perjanjian, dia iya, melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mhm, mestinya. Tiba-tiba si B melakukan pembatalan kontrak sepihak. Nah, itu oh, bisa ke PMH PMH sih ya. gitu. Jadi kalau misalnya pembatalan kontrak itu harus yang resmi kali ya Kak ya, Kita dalam di lihat PMH itu? ya kita lihat juga di perjanjiannya itu apakah dia itu mengatur perjanjian itu bisa batal dalam hal A, B, C, D, E. Heeh, Nah, kalau dia pembatalannya itu dilakukan dengan memenuhi A, B, C, D ini, maka itu mhm, bukan PMH karena PMH, emang sesuai dengan perjanjiannya. Tapi perjanjian. kalau dia membatalkan itu, semisal, aku udah malas kerja sama kamu, udah batalin aja perjanjiannya. Nah, itu baru PMH karena Oh, itu nggak diatur dalam perjanjiannya iya seperti karena itu. sepihak juga nggak sih Kak, Betul. tidak dua-duanya Karena kan gitu. perjanjian itu kan kalau karena dilakukan dua orang ya pembatalannya juga harus dilakukan para pihak kedua orang itu. Oh iya seperti itu sih ya Kak. Eee, Menurut aku sih udah cukup lah ya Kak. Kira-kira yang belum aku tanyain dari Kakak ada tambahannya nggak sih Kak? Antara perbedaan antara wanprestasi dan PMH itu? Karena Dari sih sebenarnya sih lebih ke selain dari PMH itu melanggar iya, undang-undang atau heeh, melanggar norma atau melanggar haknya, iya betul, sedangkan manifestasi kan melanggar tidak memenuhi prestasinya atau heeh, perjanjiannya. Jadi iya, perbedaan utamanya itu one prestasi itu pasti berasal dari perjanjian, sedangkan iya, PMH tidak. Dan dasar hukumnya juga berbeda kan, iya dasar seperti hukumnya one berbeda, prestasi di 1243, PMH itu di 13, 1365 dan mhm. tentunya juga sanksi-sanksinya bukan sanksinya lebih ke ganti kerugian yang kita minta itu pasti beda-beda juga seperti Oh itu iya, sih. jadi kalau dalam, kita mengajukan kerugian somasi itu berada di PMH atau wanprestasi Kak?
Sebenarnya sih bukan kerugian somasi, lebih Oh, tepatnya tuh ke somasi memberikan peringatan itu oh, biasanya kita tuh di Dewan Prestasi iya, oh, karena dispensasi. kalau kita Dewan Prestasi itu kan pasti udah dinyatakan lalai tapi tetap tidak Tidak melaksanakan melaksanakan prestasinya. prestasinya. Berarti kita udah memperingatkan dulu, ayo dong penuhi ke Mm-mm. prestasimu, penuhi dong kewajibanmu gini-gini. Tapi si orang yang kita tuju tetap tidak mau memenuhi Iya, prestasinya. Nah, itu. jadi kalau PHMA sendiri untuk menggugat itu bagaimana? Kita bisa mengajukan gugatan langsung ke Oh, langsung pengadilan. aja tanpa adanya somasi, kita bisa menggugat langsung gitu kan? Atau harus ada somasi dulu Ya, kalau PMH ini? kalau PMH-nya kita gugat itu bisa kita peringatkan dulu, Oh, oke. bisa tanpa enggak gitu. Mm-mm. Kira-kira seperti itulah ya Kak Iya, ya. betul. Jadi gugatan awalnya tuh harus ada somasi terlebih dahulu. Mm-mm. Oke, aku udah paham nih. Jadi perbedaan antara wan prestasi itu, wan prestasi dan PMH itu adalah wan prestasi adalah kebalikan dari prestasi. Jadi yang dimaksud dalam wan prestasi itu adalah tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian itu. Betul. Sedangkan PMH itu dia melanggar yang berada di norma undang-undang atau hak orang lain. Seperti itu ya Kak ya. Kira-kira dari aku dan Kakak udah cukup kali ya Ya, Kak ya. cukup. Oke, pada episode kali ini kita pembahasan kita mengenai perbedaan antara wan prestasi dan PMH sudah selesai. Jadi kalau misalnya dari kalian ada tambahan lain atau yang ada mau dipertanyakan, boleh langsung komen yang ada di bawah ini. Terima kasih. Dah.